Oke, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Hybrid Mobile Programming. Mulai masuk di bagian koneksi dengan database, yaitu kalau di Angular ini menggunakan HTTP client. Ya. Jadi kemarin terakhir kita sudah memindahkan data produk ya. Data produk yang pertamanya ada di komponen itu sendiri, biar dia bisa diakses oleh komponen yang lain di anak-anaknya, kita taruh di bapaknya, di root. Ya, kemudian mungkin kalau nanti misalkan aplikasinya cukup besar, itu mungkin juga akan mempunyai hierarki keturunan yang sampai dengan cucu bahkan cicitnya. Nah, untuk membuat yang interbinding itu akan cukup menyusahkan. Jadi kita pindah kemarin ditaruh di service ya, ditaruh di service datanya. Di mana service itu nanti tinggal orang komponen pakai service tersebut ya, tidak peduli dia sebagai cucu, tidak peduli sebagai anak atau bapak. Nah, yang berikutnya ini nanti kita tetap pakai service, tapi data yang ada di service tersebut kita ambil dari database. Ya. Nanti koneksinya pakai untuk koneksi ke database-nya pakai web service ya. Web service-nya memberikan data berupa JSON, kemudian JSON-nya diproses untuk ditampilkan. Ya, untuk menampilkannya kita sudah, jadi dari JSON kita nanti sudah bisa mempunyai array begitu ya, data array. Jadi fokusnya tinggal bagaimana mengambil data yang ada di database melalui PHP web service, kemudian mengambil saja sih, karena penampilannya nanti tidak terlalu berubah banyak. Ya, jadi itu fokus hari ini. Sama nanti untuk mengupload juga, jadi dijadikan satu mata kuliahnya untuk membaca data sekaligus untuk mengisikan data, ya, mengisikan insert maupun nanti update kalau mau ada update. Begitu. Ya, kita akan masuk dulu di sebelum HTTP client ada namanya observable. Ini istilah aja sih sebenarnya. Kalau di di tempat lain itu secara kalau di Java istilahnya thread itu ya. Thread THREAD. Jadi dia bisa jalan kayak dia jalan sendiri begitu. Nanti kalau sudah selesai jalannya dia akan mengembalikan sesuatu ya. Tapi kita tidak perlu menunggu begitu, nggak perlu menunggu, kita bisa melakukan sesuatu yang lain. Nah, kalau yang di Java thread ini yang di sini observable. Ya. Observable adalah fitur Angular yang memungkinkan sebuah function untuk berjalan secara asinkronus. Jadi ada dua objek di observable, yaitu yang di thread-nya itu observable-nya sama consumer-nya, orang yang pakai. Ya, fungsi atau sesuatu yang menggunakan ini. Consumer biasanya membentuk metode yang memanggil observable. Jadi kita create observable, dia nanti terserah jalannya kapan. Pokoknya kita punya function yang memanggil observable tadi. Ya. Jadi pada saat tertentu kita mengambil observable, di observable ada data ya diambil. Tapi saat mengambil itu tidak perlu menunggu pengambilannya selesai terus melanjutkan sesuatu yang lain. Ya, karena dia sifatnya asinkronus. Oke, gitu. Jadi mungkin penjelasan sedikit tentang observable. Observable memuat metode yang dapat menghasilkan data tapi belum dijalankan gitu ya. Jadi ini mungkin sudah ada datanya tapi belum dijalankan, belum dipakai. Ya, kemudian customer melakukan subscribe, daftar ya ke observable, baru nanti observable akan mengirimkan data yang dia ada. Gitu. Nah, observable ini bisa jalan terus-menerus secara asinkronus.
ya, membuat thread terpisah. Ya, ada beberapa service mungkin yang dilakukan, ada banyak observable, masing-masing diambili, nanti yang kembali yang mana dulu, kita tidak perlu menunggu begitu. Ya, observable-nya akan putus hubungannya ya saat consumer unsubscribe. Nah, bentuk begini itu bisa dipakai untuk membuat real time data transfer. Jadi saat kita ngopi data, biarkan pakai observable jalan sendiri, kita bisa masih melakukan sesuatu hal yang lain. Streaming juga gitu. Saat streaming jalan, kita bisa ngeklik-ngeklik yang lain gitu ya. Streaming ada video streamingnya, misalkan app kita bisa lihat-lihat apa history atau apa namanya sinopsisnya dan sebagainya sambil lihat di bawahnya dan sebagainya. Tapi tetap muter untuk playernya misalkan begitu. Termasuk juga membuat RESTful application ya API yang sifatnya REST. Pokoknya dia istilahnya adalah sesuatu yang biasanya cukup kompleks ya, yang dia biar tidak mengganggu proses utama itu. Proses utama kita mungkin melihat-lihat aplikasi, membuat produk gitu ya. Saat melakukan sesuatu itu kita bisa sambil melakukan sesuatu yang lain. Jadi kalau ini proses yang kompleks dan membutuhkan waktu cukup lama itu nggak kayak hang programnya, aplikasinya nggak kayak hang gitu. Nah, untuk mempermudah ngoding, untuk observable nanti kita memakai RxJS library ya, yang sudah ada di Angular tinggal dipakai saja. RxJS membuat program yang kita buat lebih pendek. Ya, tutup sebelum masuk observable, karena kita akan membuat aplikasi yang bisa baca data, jadi kita siapkan datanya dulu ya. Kita siapkan datanya dulu, data yang kemarin, gambar handphone dan data handphone, itu kita taruh di suatu database. Di lokal dulu boleh, kalau mau langsung ke server server Ubaya prototype ya. Masuk di masing-masing loginnya juga boleh. Ya. Dibuat database baru atau pakai yang sudah ada juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nanti kita sesuaikan aja nama database-nya. Di slide ini diasumsikan nama database-nya adalah hybrid. Ya. Isi datanya kita samakan dengan produk yang kita kemarin gotong-gotong dari produk terus ke root, habis itu ke service. Nah ini hari ini kita gotong lagi ke database. Ya, disiapkan database-nya. Kalau di slide hybrid, jadi saya bikin database baru namanya hybrid. Kemudian jalankan SQL yang ada di halaman berikutnya ini. Ini create table product, ini isinya. Cuma nanti disesuaikan juga dengan isi kalian ya. Bisa diisikan dari isi yang di masing-masing. Yang mungkin nanti butuh disesuaikan juga ini gambarnya. Gambarnya nanti kita taruh di server juga gitu ya. Jadi selain ini mestinya gambarnya juga, cuma waktu awal-awal ini belum diberitahukan. Jadi database, kemudian harusnya ada gambar sekaligus. Di situ ada mungkin foldernya pakai img juga. Di tempatnya web service, ada folder image atau img. Di situ ada gambar-gambar ini. Realme 5, Samsung 10, Redmi Note, dan sebagainya. Karena kita sudah mau ngambil data dari database harusnya dari server ya, mengambil data dari server. Seharusnya gambarnya pun dari server ya, nggak mungkin kita buka web datanya ada di lokal. Gitu. Ya, nanti dibikin juga untuk pemindahan gambarnya. Oke, ini kita kopas dulu ya.
bikin bikin database. Ini saya copy biar persiapan sekalian. Saya masuk di PHP My Admin. Duh, ada error. Terakhir itu kemarin kita sampai itu, saya ada error. Description. Oh, waktu itu belum disimpan. Description-nya nggak boleh kosong itu. Ya, nanti diperbaiki. Masuk ke PHP My Admin ya. Di saya 8007 PHP My Admin. Bikin database baru. Namanya bebas atau pakai yang ada di sini. Kalau kemarin punya apa ya, kayak taksi gitu. Oh, ini taksi online juga boleh dipakai. Ya, bebas. Nanti disesuaikan saja kodenya. Saya hybrid, ya create, terus saya masukkan query. Ini kurang koma ini di tengah-tengah. Jadi ini harusnya kan setiap ada query dia dipisah dengan titik koma. Ya, titik komanya kurang. Gitu. Tuh, PPT-nya belum diupload. Bentar ya. Soalnya kemarin sudah ada kelas biasanya sudah diupload. Itu sudah ada. Sudah ada mestinya, dan nanti akan ada pengumpulan lagi. Nah itu. Oh, yang kemarin sudah selesai, jadi kayaknya sehari aja. Tak lihat ya. Kok ini sih? Sorry. Ini HTTP client nih, topik 13. Kok mati semua? Nah, kita tanyakan dulu. Atau ini sudah selesai masih mati, yang lain belum mati karena belum mulai. Kemarin KBB kayaknya. Oh iya, sudah selesai. Jadi akan dibuka agak nanti, mungkin SKS ketiga nanti dibuka. Ya, saya cek dulu ya. Oh, 1 malam. Due date-nya jam 3 pagi masih apa. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini tadi kalau ada error ini merah-merah itu kurang titik koma ya. Kurang titik koma di run di Go. Nah, untuk bikin tabelnya ini untuk ngisi datanya, jadi kita sudah punya tabel produk yang ada 5 data ya. Yang ada 5 data, mungkin sekalian saja atau nanti aja deh gambarnya nanti ya. Gambarnya nanti sekalian. Kalau sudah jalan baru kita ganti nanti. Kita upload gambar kita. Oke, database-nya dulu. Terus kita siapkan PHP-nya. Ditaruh di folder htdocs. Filenya ini. Filenya baru kelihatan saat di slide berikutnya. Hybrid/product. Jadi di htdocs, nanti kalau di saya ada 8007-nya, karena sum saya 8007 ya.
Tapi kalau di situ nggak pakai port yang lain-lain juga langsung ini aja. Saya bikin folder hybrid di localhost saya. Kemudian saya bikin file produk PHP isinya ini. Ini sudah bikin. htdocs hybrid. Ya ini. Produk PHP. Ya, isinya itu Kompas, disesuaikan database-nya di sini. Terus mungkin ada password-nya di tempat kalian di sini taruhnya ya. Ini servernya, localhost. Ini loginnya pakai root kita, pakai root. Ya, tanpa password. Kalau dilakukan di server Ubaya ya ini nanti IP-nya. Kemudian ini apa kalau di PM hybrid kemarin HMP NRP itu ya, HMP NRP. Terus ini Ubaya, ini juga HMP, nah terus NRP. Oke, kalau sudah ini untuk looping, dia ada array, ID dimasukkan, name dimasukkan. Nah ini /html entities ini untuk persiapan kalau ada karakter-karakter yang dia bukan karakter ASCII gitu ya. Atau karakter-karakter dia karakter HTML. Nah itu kan ada istilahnya apa ya. Jadi karakter-karakter yang dipakai di HTML. Nah itu nanti diganti dengan bentuk yang lain. HTML entities. Ya biar nggak merusak struktur dari JSON. URL juga kalau angka saja kan nggak mungkin. Kalau string so kayak ini nama, misalkan nanti di project kalian ada alamat atau sinopsis, nah itu harus ada ininya. Ya, mungkin kadang ada petiknya atau ada kurung buka kurung tutup, nah itu kadang diganti, perlu diganti saat dikirim. Ya, ini duping dimasukkan ke array PS ya, kemudian di JSON encode kita akan coba akses dulu tampilan dari produk ini bagaimana hasil JSON-nya ya. Kita lakukan dulu di ini aja. Localhost kalau saya 8007 tadi ada hybrid / produk nggak pakai S nya produk PHP. Di saya nggak pakai S. Di slide ya di slide juga nggak pakai. Hasilnya ini ya JSON-nya. Kalau mau dilihat lebih enak bisa pakai JSON viewer. Nah, misalkan ini JSON viewers.spec.hu. Ya, taruh di sini terus dilihat. Invalid ternyata JSON kita. Kok invalid? Oh, kurung tutup. PHP ini sebenarnya nggak perlu kurung tutup loh. Saya cek dulu ya. Mungkin ada bentuk-bentuk yang karakter aneh ini kayak yang Samsung Galaxy ini kan ada spasi panjang sekali. Nah ini. Kenapa ini ya? Kopas mungkin ya kemarin. Kalau yang kurung tutupnya PHP, nah itu dari artikel terakhir itu malah
PHP yang pakai tab yang terakhir itu nggak perlu kurung tutup begitu. Aneh ya. Tapi ada banyak artikelnya itu. Samsung Galaxy-nya saya kok begini ya. Ada karakter aneh di sini jadi dia turun. Bentar. Database-nya bagaimana? Atau biarin dulu aja. Ini JSON viewer-nya agak galak juga ini. Mungkin kalau pakai JSON viewer yang lain bisa. Lanjut dulu aja ya, nanti dilihat ininya bisa terbaca enggak. Kok biasanya ini bisa saja. Mudah-mudah saja biasanya dia. Oke. Lanjut dulu, ini tampilan datanya. Ya, ini tampilan datanya. Kemudian kita mulai menggunakan RxJS. Nah, nanti kita akan pakai RxJS observable sama off. Observable sama off. Ya, cara bikinnya begini untuk observable. Nah, product list, observable, kemudian return apa namanya? Kalau sudah ada consumernya dia mau return string. Ini buat contoh dulu. Nah, cuma nanti diperbaiki di sini nanti. Ada off-nya di sini. Ya, jadi nanti langsung ini saja. Ini nanti akan error karena return value-nya harus observable object. Nah, makanya pakai fungsi off di sini. Ya. Jadi nanti langsung yang ini aja yang dikopas. Ya. Pakai import dulu, ditambahkan di product service.ts. Buka product service.ts. Oke, sebentar ya, saya tadi ada error, saya perbaiki dulu. 3 berapa ini? 36. Product form komponen. Oh, waktu itu yang terakhir kita nambahi deskripsi. Nah, di product formnya belum ada. Itu aja kayaknya. Ini ya di sini ya. Ada. Oke, masuk yang di slide. Product service. Ya, ditambahkan import 2 baris. Observable sama ini ada karakter aneh. Import off. Ya, observable nanti untuk membuat objeknya. Off ini untuk membuat apa namanya? Objek bisa menjadi tipe datanya observable. Ya. Dilanjut membuat contoh observable yang langsung saja di slide ini 19. Ya, di slide 19 dikopas. Ini nanti JSON product gitu tulisannya nanti tulisan dulu. Nantinya ini akan diganti dengan connect dengan database gitu pakai HTTP client. Ya, tapi nanti kita fokus ke observable dulu yaitu bikin thread dulu. Ditaruh di sini boleh ya. Kok ya di sini. Ini nanti nggak dipakai lagi. Ya sudah kita pindahkan ke database gitu ya. Biar aja ya, nggak usah dihapus dulu.
Begitu ditaruh di service, nantinya ada product list nanti kita masukkan ke produk. Jadi produk pun nggak dipakai lagi, yang dipakai adalah product list. Next. Ya, di situ nanti sudah bikin observable, tinggal nanti kita create objek yang subscribe ke dirinya. Nah, berikutnya kita coba untuk bikin objek yang ke subscribe begitu ya. Nah, untuk percobaan ditambahkan ini tempat untuk JSON, contoh aja buat nanti di saat kita ngambil JSON dia ditaruh di sini. Di mana JSON ini nanti diisi oleh isi dari list product. Jadi saat diklik ini nanti ada buttonnya diklik, isi yang berubah nanti yang diambil dari subscriber nanti masuk di sini. Ya, ini untuk uji coba. Nantinya saat sudah uji cobanya selesai kita hapus lagi. Oke. Di copy ya. Ini di copy dimasukkan ke products komponen HTML di bagian atas kode. Produk HTML produk form produk top yang ini produk ya, taruh di atasnya tombol besar kecil juga nggak apa-apa. Oh, ini ada karakter stringnya jadi aneh, ini diganti dulu ya, begitu. Produk service tadi disimpan dulu ya. Ini terus komponen ini ditambahkan H1 nanti sebagai tempat sama button ya. Saat diklik kita memanggil list product ini belum. List product itu adalah fungsi yang nanti akan subscribe ke observable. Begitu ya. Hybrid saya tadi belum jalan ya. Localhost 8.000 berapa? 8.000 kebanyakan pot jadi lupa. 8.100. Ya, yang produk ya, dilihat menunya produk list. Loh, belum disimpan. Oke. Ini simpan dulu, bentuknya dulu ya. Nah, ini get product masih kosong di sini. Nanti diklik, ada suatu fungsi, dia subscribe ke observable. Ya, dia subscribe ke observable. Setelah observable selesai, nanti apa tadi namanya di sini? JSON ya, variabel JSON akan diisi. Karena di sini ada tempat untuk variabel JSON, maka di sini akan ada tampilan dari isi dari variabel JSON. Ya, tampilannya begitu. Masih belum jalan, kita belum bikin fungsinya. Ya, baru ini ditaruh di paling atas buat uji coba. Nantinya akan kita hapus waktu uji coba sudah selesai. Next. Ya, masuk ke TS-nya, produk komponen TS. Kita isi dulu mungkin JSON-nya sementara. Kasih tulisan semacam ini, ya, semacam loading begitu. Menunggu dari observable gitu ya. Ditaruh di komponen TS, produk komponen TS belum dibuka tadi. Ya, nih kita punya banyak variabel tapi sudah nggak dipakai kemarin ya, produk dan produk price ini kan sudah pindah
kemana-mana. Oke, saya taruh di sini ya, bawahnya products. JSON string, menunggu dari observable. Karena ada JSON isinya sudah ada di set, berarti nanti tampilan kita sementara ada tampilan dulu di sini. Menunggu dari observable ya. Observable-nya kapan? Saat di subscribe, saat button on click tadi. Button on click kita sudah definisikan di sini. Ion button ini diklik memanggil list product. Jadi di TS kita tinggal bikin fungsi list product. Nah, list produknya ada di bawah, tapi ini langsung saja. Nah, list produknya langsung di agak belakang. Cara untuk mendapatkan list product ini mirip seperti apa ya? Yang kalau kita pernah pakai itu mungkin kayak di semacam di natif gitu ya, di natif. Bentuk ininya langsung begini, langsung bentuk betulnya gitu ya. Nah, ini arrow function, pakai arrow function. Jadi dia semacam ada fungsi, kemudian ada parameternya kalau ada, kemudian ada datanya, data kembaliannya, dan ini dipakai begitu. Nah, arrow function sendiri begini bentuknya, nama fungsi, kemudian parameter, kemudian langsung isinya pakai arrow panah gitu ya. Atau kalau tanpa nama, jadi kalau kejadiannya fungsinya dibikin sekaligus saat kejadian sesuatu, nah itu termasuk saat kejadian di dalam selesainya subscribe ini tadi. Selesainya subscribe, ya, jika subscribe-nya terjadi, ada function, kemudian dia kalau sudah selesai melakukan sesuatunya di dalam function-nya. Nah, bentuknya dibuat terakhirnya menjadi begini. Ya, lebih pendeknya begini. Function-nya nggak ada, langsung data yang dihasilkan, terus dipakai di fungsinya itu. Begitu. Ya, jadi langsung saja ini gitu ya, kalau nggak terlalu apa namanya istilahnya ini ikuti aja sintaknya kalau observable begitu. Ya begini, list product, product list ini subscribe. Kemudian setelah selesainya kayak semacam on kalau yang di natif itu kan kalau kita sudah selesai apa namanya kemarin membaca implicit intent gitu ya. Nah, itu melakukan sesuatu. Nah, ini sama. Selesainya ngapain? Masuk ke sini. Mirip juga dengan Ajax. Ajax ini posting Ajax, kemudian ada pengembalian datanya. Nah, kemudian ada fungsi di situ. Nah, mirip-mirip begitu. Ya, jadi mungkin lebih sederhananya ikuti saja strukturnya ini. Ini mirip-mirip struktur Ajax gitu ya. Cuma pakai ini apa? Arrow function. Ini di copy ya, copy, ditaruh di bawahnya tadi boleh. Product list error. Bentar, product list di ada yang error di service tadi mana product list. Ada off-nya tadi, sudah belum? Yang dipakai yang langsung ada off-nya. Siapa tadi namanya? David. Ya? Sih Pak, sudah saya ganti off, masih error. Oh ya, sebentar. Saya share screen. Buka share screen-nya. Oke. Lihat anunya. Tutupnya kurang kayaknya ya. Product list. Ini belum selesai soalnya, memang belum dijalankan. Tadi kan sudah ada product list.
Tapi product list-nya kita belum. Mana yang error tadi? Bukan product list ya. Ini di product service ini nggak error. Memang begitu. Coba tampilkan. Ini tadi kan kita memang belum menjalankan ini ya, karena memang masih di coding. Jalankan, buka ini aja HTML-nya sama TS-nya. HTML, nah itu ada petiknya, itu salah. Jadi bukan di service-nya yang error. Ya. Nah, sip. List product, terus, nah tapi belum kita bikin ya, barusan saja kita bikinnya tadi. List product mau kopas dari slide 31. Nah, dari situ aja. JSON-nya sudah tadi ya? Sudah, Pak. Bukan. Di produk komponen TS kan ada JSON. Oh, sudah ya tadi. Sudah jalan. Oh, di bawah. Bawah lagi ya. Sudah ada ya JSON-nya. Oke. Ini, Pak. Oh iya, sip. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Menunggu jadi observable, saat diklik, dia nanti akan subscribe, terus mendapatkan tadi apa JSON-nya diisi sesuatu gitu. Nggak bisa diklik. Belum disimpan. Simpan dulu. JSON-nya mendapatkan data, di mana data ini berarti nanti datanya ini dapatnya dari observable. Nah, kita lihat observable-nya tulisannya apa tadi. Nah, ini nanti JSON produk. Jadi tulisannya akan berubah jadi ini. Ya, saya klik. Nanti berarti tulisannya berubah. Ini nanti JSON produk. Nah, itu. Ini nanti JSON produk. Ya, terasa cepat sekali. Nggak seperti apa. Ya, kayak fungsi biasa gitu ya. Karena memang dia hanya ganti saja. Nggak melakukan sesuatu yang membutuhkan waktu lama. Ya, jadi terasa kayak fungsi biasa. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya waktunya lama, klik, agak diem lama begitu. Nah, tapi kita masih bisa lihat-lihat ke bawah, ya, hapus detail dan sebagainya masih bisa. Terus nanti saat kita kembali mungkin ini sudah selesai, akan terisi begitu. Ya, itu observable kita sudah jadi. Cuma yang memang masih strukturnya dulu dicontohkannya menggunakan kata-kata itu tadi tuh. Ya. Ini tadi jika diklik satu berubah menjadi ini nanti JSON produk. Yang terjadi di sini ketika produk ditekan tombol produk ya. Dia akan subscribe, kemudian masuk ke produk service. Produk service ada fungsinya di situ, memberikan data, diisikan sesuatu gitu kan. Nah, ini biasanya membutuhkan waktu lama, misalkan untuk mencari bilangan prima juga nggak terlalu lama mungkin sekarang. Download file, download JSON, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas dulu tentang REST API. Sebelum nanti kita bikin baca REST API dengan HTTP client. Oke. Tadi kita sudah bikin ya. Untuk ininya. Nah, ini REST API-nya dibaca dengan HTTP client. REST API itu singkatan ya, Representational State Transfer. Nah, API sendiri Application Programming Interface.
di semacam bentuk standar untuk berbagi data begitu. Nah, bentuk yang dipakai biasanya dia menggunakan JSON object. Ya. Di klien kontak ke server secara asinkronus. Nah, bentuk kontak ini kan ada macam-macam. Kalau yang kemarin kita pakai kan pakai Ajax gitu ya. Kalau yang di Angular ini pakai observable, itu aja bedanya. Tapi servernya bisa sama, service-nya bisa sama, JSON objeknya bisa sama. Jadi untuk project UAS yang film kemarin, ya kalian nggak usah ngubah-ngubah lagi database di MySQL-nya sama juga dengan PHP yang ada di server di REST API-nya tetap. Jadi untuk UAS kalian bisa coba ubah-ubah ininya saja. Ya, untuk yang sudah jadi dan sudah jalan baik ya. Kalau yang kemarin ininya belum jalan ya tetap bikin. Ya, tapi kalau yang kemarin sudah jalan bagus, ya fokus ke kliennya saja. Jadi ini memang bentuknya dia REST API ini tidak tergantung dengan klien. Kliennya apapun, bisa Angular, kemarin kita pakai Framework 7, ya, pakai Cordova, atau nanti mungkin kalian di PMN pakai lagi ke PMN, di native pakai lagi, kliennya Android Studio, apa istilahnya, native gitu ya, atau mungkin cuma web biasa, nah itu nggak peduli. Ya, jadi dia memberikan service, mengembalikan JSON object. Ya. Contoh yang sering kita pakai mungkin salah satunya Google Maps, Facebook API, Raja Ongkur API, dan sebagainya. Jadi ada API yang kita bisa pakai. Tuh. Nanti kalau udah banyak mengerjakan suatu hal yang di suatu tempat yang agak besar, misalnya enterprise di perusahaan, mungkin kalian butuh connect dengan aplikasi yang lain atau dengan teman kalian yang bikin. Nah, itu bisa bikin berupa API yang saling terkait, jadi tidak langsung akses database masing-masing begitu. Kalau dikasih akses ke database masing-masing, nanti kalau pas terjadi sesuatu nanti bisa berantem sendiri, saling menyalahkan begitu ya, biar aman. Yang berhak sesuatu ya kasih API. Hak aksesnya diatur dengan API itu, dia bisa ngisi dengan API, bisa baca pun dengan API. Gitu. Nanti kalau suka dengan API, Anda bisa belajar lagi tentang API Gateway, itu ya, API Gateway. Mau nyoba-nyoba, saya sarankan pakai Docker, ya, biar di satu tempat kita itu semacam bisa untuk bikin beberapa server sekaligus, bisa untuk uji coba dan sebagainya. Ya, belajar Docker, belajar API Gateway. Kalau memang suka dengan ini distributed service begini. Ya, lanjut ya. Di Angular kita menggunakan juga bentuk JSON, juga saat kirim datanya nanti kita juga pakai API. Kemudian kalau misalkan butuh waktu lama, nah itu biar aplikasinya nggak hang, kita nanti memberikan menaruh fungsi API-nya ini, pemanggilan API-nya di observable. Ya. Jadi tadi observable dulu yang dipelajari, biar kita tinggal taruh di situ untuk pemanggilan API-nya. Nah, di Angular kita akan menggunakan metode yang diambil dari HTTP client. Ada fungsi-fungsi dari kelas library HTTP client. Itu memudahkan kita mengkoneksikan data di sebuah HTTP, alamat HTTP gitu ya. Selanjutnya kita akan langsung baca menggunakan HTTP client.
Ya, selanjutnya di dalam app modul kita perlu tambahkan karena ya sesuatu yang mau dipakai nanti harus ditaruh di app modul. Ya, ditaruh di import di sini sama import library-nya di atas. Ini di copy dulu. Masuk di app modul TS. Ya, terakhir kemarin tambahkan routing ya di sini. Biar bisa bikin menu-menu kita tambahkan routing. Dan ini hari ini kita tambahkan HTTP client modul biar bisa baca HTTP. Next, ditaruh di modul import ini. Bisa ditaruh di sampingnya browser modul. Ini ada HTTP client modul. Ya. Oke, begitu. Kemudian next, kita akan connect-nya menggunakan product service. Jadi yang tadi ada data di situ, datanya akan kita ganti menjadi data yang diambil dari database. Nah, database-nya dibaca oleh API, jadi kita yang membaca API berupa JSON. Jadi kita akan pakai HTTP client di product service. Kita copy ini, ditaruh di product service TS. Yang tadi sudah ada RxJS sama observable. Ya, RxJS untuk observable sama off. Kita tambah lagi HTTP client. Gitu. Nah, ini cukup mudah, tinggal begini saja untuk bikinnya. Ya, nanti product list ini akan di-return berupa hasil dari ini. Di mana hasil dari ini tadi kan JSON. Jadi product list nanti sudah otomatis JSON. Ya. This http.get. HTTP-nya ini kan kita perlu inisiasi. Dilakukan inisiasi di constructor. Ini juga kemarin pernah ya. Kita inisiasi service di constructor. Ini juga kita inisiasi HTTP di constructor. Ini di copy. Private HTTP ditaruh di constructor. Ya, di sini ya. Gitu. Jadi meskipun ini ada di constructor, HTTP ini bisa diakses oleh yang ada di kelas ini begitu. Jadi kita bisa akses di sini juga. Ya. Return-nya kita ganti ya. Gini kan aja biar ada isi story-nya. Kopas saja dari sini. Return alamatnya kalau nanti di saya ganti. Ya. Alamatnya saya ganti dengan localhost 8007 ya. Kalau di situ pakai port 80 ya diganti juga. Kalau di lab misalkan kita sudah di lab pakai port 280 ya, disesuaikan dengan yang kita browse tadi sebenarnya. Kebanyakan kopasnya. Ini sampai sini. Ya satu fungsi saja tadi harusnya. Ini katut ini kurungnya. Ya, ini yang tadi kita cek. Jadi kalau belum dicek, mungkin dicek dulu alamatnya yang menghasilkan JSON tadi. Ini ya. Bukan. Oh, ada S-nya. Sorry. Wah, ini gak konsisten. Ternyata slide saya.
Ini ada S-nya, tapi di sini tadi nggak ada S-nya. Disesuaikan aja ya. Boleh yang ininya diganti filenya, di mana tadi? Yang kita sudah siapkan tutorial 0, nah ini dia. Ini kan nggak ada S. Ya, disesuaikan ini sama dengan ini harus yang pemanggilan fungsi ini memang. Jadi ini mungkin kurang S begini. Ya, saya kadung nggak ada S tadi untuk fungsinya. Jadi di sini saya ganti ya, ini tanpa S. Ya, jadi yang ini tadi produk tanpa S begini ya. Ya, tanpa S. Kalau tadi bikin pakai S ya, yang itu pakai S juga. Oke, kembali lagi. Nah, hasilnya nanti akan berubah objek begitu. Karena itu sudah merupakan apa namanya, JSON objek. Ya, karena ini kan masih uji coba tadi ya, buat percobaan, buat ngetes. Ya, sementara yang datang tadi JSON objek, array of object yang dari JSON, maka tampilnya jadinya begitu. Mana? Kalau kita klik get product, diam saja. Oke, yang belum disimpan. Ini saya simpan. Ini saya simpan. Dah. Oke ya, ini diklik get product. Nah, itu objek. Ada 5 data. Kayaknya memang sudah sesuai ya, sesuai dengan data yang di sini cuma. Nah, kalau kita lihat mana tadi? Nah, ini 5 data. Memang datanya itu berupa objek. Nah, tapi kita bisa tes juga isinya. Misalkan diisi dengan yang tampil ya, yang tampil tak ambil misalkan data ke 1 name. Ya, data ke 1 name. Misalkan. Oh, pakai array ya. Ini ya. Ini nanti akan menampilkan produk pertama, diambil namanya. Ya, kita bisa simpan dulu, terus kita cek lagi. Ya, dilakukan get product. Oppo yang kedua. Ini nomor 1 Realme. Ya, nomor 2 ini Oppo A1 sama ya. Di database kita ini. Karena array-nya kan mulai dari 0. Ya, bukan pakai ID, dia pakai array. Jadi yang tampil adalah Oppo A1 ini. Kalau saya panggil 1, kalau saya panggil 3, berarti nanti yang tampil ada Redmi Note 8. Ya, saya cek lagi, misalkan get product lagi. Nah, nanti dapat gitu ya. Jadi data ini sudah berhasil masuk. Data ini sudah berhasil masuk dari server. Ya, nanti kita tinggal perbaiki ini. Atau mungkin kalau kita sudah pasti list produk bisa dipakai, kita nanti akan ganti ini dengan memasukkan data di mana tadi kemarin products. Nah, products ini kita isi dengan data yang ada di sini. Ya, begitu. Jadi langsung nanti tampil data yang kita lihat di sini kan masih berupa diambil dari produk yang ada di atas ini, produk pun. Ya,
masih produk pun. Nantinya ini kita hilangkan atau kita pakai. Nah, kita hilangkan. Gitu ya. Ini masih sudah hilang. Ya, hilang. Ada produk pun. Kita ambil produk pun dari server. Kita ambil produk pun dari server. Berarti kita taruh di ini nggak usah mungkin ya. Ini langsung akses. Ditaruh di ini nggak usah juga nanti mungkin ya. This.product diisi dengan di sini. This.product sama dengan data. Gitu. Ini kalau masih dipakai klik ya. Kalau masih dipakai klik. This.product sama dengan data. Jadi pertamanya kosong. Saat kita klik, datanya masuk. Klik. Loh, belum disimpan. Simpan dulu. Ya, kosong. Data tadi sudah kita pindah dari mengambil dari produk pun, sekarang mengambil dari hasil dari observable. Ya. Datanya hasil dari observable, di mana observable-nya tadi ngambil dari API. Nah, ini saya klik, datanya masuk, ditaruh di sini. Gitu ceritanya. Ya, tapi harus pakai ngeklik ya. Kalau nggak mau pakai ngeklik gimana? Kalau nggak mau pakai ngeklik, ya ini saja. On init-nya ini saja untuk disuruh manggil fungsi list product. Ya, nggak perlu ngeklik. Langsung aja dipanggil saat sudah di open semua. Panggilkan list product. This dot list product. Ini nanti tampil. Langsung dia observable-nya di subscribe. Langsung dijalankan. Loh, kok masih harus diklik? Oh, kurang kurung. Nah, nih langsung ya tampil karena kita panggil di sini on init. Begitu. Jadi sekarang kita sudah mirip, masih mirip yang kemarin tampilannya, tapi data sudah kita pindah ke database. Nah, nanti saat form new product ini kita nanti juga simpan ke database. Kalau kemarin kita cuma simpan ke memori ya, karena masih di array-nya itu, saat kita refresh hilang lagi. Nah, kali ini mestinya nggak hilang, karena sudah tersimpan di database. Begitu. Saya berhenti sebentar sampai di sini untuk ngecek yang mungkin ada kesulitan-kesulitan ya. Tampilnya jadinya langsung saat kita klik product list, langsung tampil, tapi ini ambilnya dari database. Sebenarnya masih ada satu yang belum. Sekalian saja deh. Ada satu yang belum, yaitu gambar ini masih di lokal. Gambar ini masih di lokal. Kalau kita lihat produk komponen, nah ini kan lokal ini. Harusnya kan nggak begini. Kalau kita ambil data dari sana, harusnya gambar-gambarnya kan juga tersimpan di sana. Semua tersimpan di sana gitu. Nggak ada yang tersimpan di assets image ini. Ya, jadi seharusnya assets image kita hapus. Mana Ionic saya? Ini kayaknya. Asset image ini harusnya nggak ada, di cut.
ya, dipindah ke web service. Saya pindah ke tadi namanya hybrid. Nah, ke sini harusnya image-nya. Ini sudah ada. Gitu. Dan ini harusnya langsung alamatnya servisnya TTP. Ya, kalau memang dia sama dengan service. Sebenarnya kalau mau independen ini langsung begini. Jadi di database harusnya mengakses langsung ke alamatnya tertentu begitu. Alamat apa istilahnya? Absolut gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa sementara begini. HTTP tadi di saya localhost 8007/hybrid/image. Gini di saya. Ya, saya simpan dulu. Dipastikan dulu ya di lokal sudah nggak ada gambarnya. Tadi kan saya taruh di Ionic Blank, ada aset di sini. Nah, sudah nggak ada, image sudah nggak ada. Kalau betul, tampilannya tetap ada. Ya, ini. Nah, ini tetap ada. Ini diambil dari mana? Kalau kita klik kanan, apa ya, kalau mau dilihat ininya, alamatnya, diinspek dulu. Nah, ini HTTP localhost sudah. Jadi gambar ini sudah di server dia sebenarnya, bukan di device kita. Nanti kalau kita sudah copy, ya copy aplikasinya. Gambarnya kalau memang dia adalah gambar yang dinamis, yang merupakan data, ya diambil juga dari server. Gitu ya. Nah, sekalian sama ini ya, dipindah image-nya. Karena image-nya dipindah di HTML, produk komponen HTML juga perlu diubah. Saya kopas ya, biar tapi di situ disesuaikan. Saya kopas di chat. Ya, tapi disesuaikan dengan itunya. Localhost-nya saya pakai 8007. Gitu. Di yang ini tadi sudah kita pakai untuk menampilkan list ya, menggunakan komponen produk tadi sudah kita isikan produk pun kita ubah, kita pindah dengan list produk. Ya, ini diganti list produk. Nah, berikutnya tag-tag HTML untuk di percobaan tadi bisa dihapus. Ini sudah bisa dihapus. Ya, kalau nggak dihapus, diklik lagi. Ini ngeload ini lagi. Ya, ini sudah bisa dihapus. Kalau mau dihapus. Sudah selesai tugasnya. Ya, hasilnya tampil dan tetap sama. Tapi isi sudah diambil dari database. Nah, ini sudah saya tambahkan juga. Dan seharusnya image dalam IMG juga sudah ambil dari server. Ya, karena ambilnya dari lokal, kayaknya nggak terlalu lama juga ya. Di observable-nya nggak terlalu menunggu lama. Nah, kayak cepat sekali. Ya. Kalau misalkan disiapkan juga boleh. Kita bisa siapkan. Misalkan kalau belum selesai bisa pakai loading gitu, kata loading dulu. Loading, habis itu baru jalan. Ya, itu bisa juga dipakai
untuk menggantikan dulu sebelum misalkan ditaruh di sini ya. Ya, di sini misalkan. Jika belum loading, pakai apa? If gitu ya. Misalkan cuma B saja, misalkan kata-kata saja. If jika belum loading, misalkan nama variabelnya belum loading. Jika belum loading, maka isi B-nya adalah loading, gitu boleh. Nah, kalian set ini di awal adalah true, ya kan belum loading berarti true. Kalau sudah loading, diisi dengan false, begitu boleh. Jadi di sini produk komponen TS ada variabel apa tadi? Belum loading. Di sini ada variabel belum loading. Sama dengan true ya. Kalau dijalankan akan ada tampilannya. Belum loading. Nah, nanti belum saya simpan ini. Produk komponen TS if belum loading, maka tampil ini. Begitu ya, betul ya. Kalau true ya berarti. Sudah betul. Belum L-nya besar. Belum loading L besar. Keliru. Loh, mana? Kok nggak ada? Cek lagi. Belum loading. Oh iya ya, boleh ya. Betul. Keliru ini. Boolean dulu sama dengan true. Nah, gini loh. Masuk sama titik 2 true. Betul, terima kasih. Cepat tadi. Lu pencet. Reaksi ya, terima kasih reaksi. Nah, tuh begini, belum loading. Nah, di force-kannya saat sudah loading. Nah, loading begitu. Ditutupnya saat selesainya loading. Jadi ditaruh di mana? Setelah baca observable. Nah, di sini loadingnya di set this dot loading. Belum loading. Sana dengan false. Gitu. Tapi karena sangat cepat, ya, karena sangat cepat, dia ada di lokal juga servisnya, ya, nggak ada waktu buat ini tampil. Ya. Nggak ada waktu buat ini tampil. Kalau misalkan kalian sudah pakai beneran di server yang beneran, yang mungkin datanya banyak, nah itu pastinya akan tampil. Kemarin kalau di kuliah apa ya, loading itu WFP, ya oleh WFP itu saya beritahu kalau misalkan butuh bentuk untuk loading itu bisa ambil dari preloader.net. Bukan preloaders, apa ya, dari sini. Oh, ini icon 8.com/preloader. Nah, ini kan bisa ambil dari GIF yang ada di sini. Muter-muter dulu, habis selesainya observable, terus
dia akan hilang gitu. Bisa diberi begini. Jadi yang P tadi bisa diganti image. Image dengan menggunakan ini misalkan. Atau bentuk yang ini. Ya, bentuk yang ini juga bisa. Ya. Ada cukup banyak bentuk yang lain di sini. Nah, ini. Itu misalkan. Ya, bentuk loading yang lucu-lucu. Nah, ini misalkan di Kompas ya, caranya bagaimana. Saya download. Ya, ini bisa diambil, ditaruh di folder kita. Biasanya namanya loading.gif. Ditaruh di aset, src aset, misalkan, taruh sini aja. Ya, nanti bisa dipakai di project kalau misalkan memang datanya besar dan butuh waktu. Ya, jadi nggak kelihatan diem begitu. Ini loading.gif. Saya taruh dulu di sini. Produk komponen ini berarti image. Image ya. src-nya tadi gini kalau nggak salah, aset loading.gif. Ya, saya coba dulu. Nah, ini loadingnya. Harusnya ini kan nggak tampil terus ya, karena kita harus force-kan waktu datanya selesai dibaca. Ya, tapi kasihan dia karena terlalu cepat baca datanya. Begini kan. Jadi nggak pernah tampil, kayak nggak pernah tampil gitu. Nah, itu nggak pernah kelihatan tampil ya, kecuali memang proses ini membutuhkan waktu cukup lama. Oke, itu di bagian pertama. Silahkan kalau ada yang masih error. Gimana? Aman semua? Kalau aman, kita lanjut untuk mengisi data. Aman ya? Lanjut. Biasanya kalau mau lanjut ini ada yang, Pak, saya belum. Oke. Lanjut ya. Ke mengisi data kita persiapkan dulu API-nya. Karena biasanya kan kita pakai post ya kalau mengisi, mengedit itu. Karena cukup rawan kalau dilihatkan di bentuk get itu ya, ditaruh di URL kan cukup rawan. Biasa pakai post. Ya, biar orang nggak tahu parameternya apa saja. Dari parameter itu kan bisa ketahuan mungkin untuk database strukturnya bagaimana. Nah, maka saya sarankan kalian punya namanya Postman. Postman ya. Bentuknya begini. Ya, ini digunakan untuk ngetes web service yang tipenya post. Jadi di sini ada apa namanya?
alamatnya, kemudian ini juga bisa ngetes untuk get juga sih. Get, patch, put, dan sebagainya. Nah, untuk yang post, misalkan nanti parameternya diisi di sini, ditulis di sini, kemudian dicoba. Ya, hasilnya akan tampil di sini. Ya, untuk post kan agak sulit untuk dicobanya di browser, karena kan ada data yang dikirim yang tidak kelihatan karena bentuknya post. Ya, maka saya sarankan mempunyai Postman. Ya, ini kalau untuk project juga cukup berguna. Karena bentuk-bentuk untuk memodifikasi database itu kan semuanya bentuknya post. Malah kadang ada yang put, ya. Untuk yang VFP itu ada yang put. Nah, itu bisa dicoba-coba dulu sebelum masukkan ke aplikasi benerannya, dicoba-coba dulu menggunakan ini. Ya. Ada put, ada patch. Begitu. Namanya Postman. Ya. Waktu kecil kan ada Postman Pad. Ya, ini bukan yang kartu pos tapi untuk ngepost gitu. Dulu sederhana, dulu pertama awalnya hanya untuk nyoba posting. Tapi berikutnya berkembang ternyata cukup banyak fungsi-fungsi yang dia tambahkan. Itu ya. Bisa disiapkan, tapi kalaupun mungkin downloadnya mungkin lama ya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kita nggak usah cek juga nggak apa-apa. Dicek waktu di aplikasi langsung. Ya. Tapi kalau bagian kita bukan pembuat aplikasi, misalkan kalian kerja di bagian back end, nah itu wajib ya, wajib buat ngetes. Kalian nggak punya front end, ya ngetesnya ya pakai itu tadi, Postman itu. Pakai Postman namanya. Oke, lanjut ya. Post data ke server. Tutorial berikutnya nanti kita akan menggunakan new product, komponen new product. Ya, kemarin kita sudah siapkan. Hanya saja deskripsinya belum ya, biarin dulu ya. Kalau mau ditambahkan, mungkin bisa ditambahkan teks area begitu di bawahnya. Ya, untuk ngisi deskripsi. Karena di database ada kolom deskripsi, sementara di form kita, nah ini masih sampai diskon saja. Ya, biar menyingkat waktu, biarin dulu. Kalau misalkan ada waktu luang, bisa ditambahkan sendiri ya. Jadi nanti deskripsi diisi dengan string kosong. Ya. Kita siapkan dulu API-nya, namanya addProduct.php. Ini bisa dikopas, bikin file namanya addProduct.php, ditaruh di tempat yang sama dengan apa tadi? Produk ya, web service product. Saya sudah bikin di SAM, htdocs, hybrid. Nah, itu ada add product, ditaruh di situ. Nah, disesuaikan database-nya sama login-loginnya. Ini pakai PHP yang gampang-gampangan ya, masih mudah untuk di apa istilahnya, SQL injection. Ya, ini bisa di SQL injection dengan mudah. Ya, kayaknya yang di waktu kita di UTS sudah ya dijelaskan ya, apa pakai tanda tanya itu lebih secure. Ya, ini ada tanda tanya, kemudian ada parameter yang diisikan. Ya, ini langsungan stringnya dibangun di situ. Jadi ada nama, name, kemudian ada price, ada diskon, ada URL, ada description. Ya. Ini disimpan. Kalau mau dites bisa pakai itu tadi. Bisa pakai apa tadi namanya, Postman, mengakses kalau alamat saya localhost 870 hybrid size product gitu.
Ya, saya coba tes dulu. Ini localhost 870 hybrid add product. Mungkin awalnya begini dia. Sebenarnya awalnya begini. Ini enggak ada. Ini enggak ada, enggak ada, enggak ada. Nah, begini kosong begini terus kita isikan di sini. Alamat tadi add product.php gitu ya. Terus key-nya ditulis di sini. Name dari mana? Dari sini name. Ini parameternya kan name. Extract post ini itu sama saja dengan membuat begini. Jadi name sama dengan post name. Nah, post name begini. Terus jadi apapun yang ada di post dijadikan variabel dengan nama yang sama dengan nama variabel postnya begitu. Ya, ini extract post itu membuat begitu. Jadi kok bisa ada name di sini? Karena ada extract post ini, ya. Dia menjalankan semua yang ada post variabel post yang diterimanya dijadikan nama variabel di sini. Price juga gitu. Dia sama dengan menuliskan begini juga. Post price. Dan seterusnya yang lain-lain. Jadi semua variabelnya dia bikin bentuk itunya, variabel lokalnya. Diekstrak, namanya ekstrak post. Jadi kita harus sediakan sesuai dengan ini, name, price, this, URL, dash. Ya, name diisi Nokia pisang. Price 1 juta. Diskon kemarin pakai koma ya, 0,8, 80% diskon. Terus name, price, gambar ya. Gambarnya sembarang aja dulu ya. Pakai gambar yang ada di situ lagi. Masuk harus cari dulu. Image.com Nokia pisang. Kalian sudah lahir belum mas Nokia pisang ya? Saya simpan. Ditaruh di tempat servernya. Sudah bukan lagi di app, tapi ditaruh di server. Saya di hybrid di sini. IMG Nokia. Nah, nanti minggu depan diajarkan cara cari gambar yang ada di handphone, kemudian diupload. Ya, ini kan masih manual. Jadi, waktu nyimpan produk sekaligus mengupload gambar. Baik dari foto, bisa dari foto maupun dari galeri. Oke. Mana tadi Postman saya? Nama file tadi apa? Nokia gitu ya tadi ya, di JPG ya. URL nokia.jpg. Terus deskripsi, aduh langsung kos. Nokia HP berbentuk mirip pisang gitu ya. DESC kayaknya, DESC. Nah, ini kalau mau nyoba-nyoba dulu. Jadi sebelum dipakai beneran di klien itu kan dipastikan dulu apakah jalan atau enggak. Nah, bentuk yang kita pakai kan post, makanya butuh Postman ini. Kalau bentuknya hanya get saja mungkin bisa di browser.
Gitu. Saya coba dulu ya, send. Nah, itu keluar tambah data sukses. Ini dari mana? Dari ini, pesannya ini, tambah data sukses. Jadi datanya masuk, kemudian kalau nggak ada error, tambah data sukses. Kalau kita cek di tabelnya, ini di browse lagi. Loh, kosong. Bentar. Kosong semua. Error. Masih ada 0. Angka 0 ini. Nah, ini memang begini, biar kalau 0 diisi 0, itu biar nggak error. Ini sengaja. 0 ini kan nanti kan, kalau misalkan ini nggak diisi, nilainya 0 gitu. Ini biasa banget. Bukan bikin error dia. Aman. Products. Oh, ini ya, produk ya. Benar ya, produk ada S-nya tadi. Betul mestinya. Yang salah kan tadi datanya masuk, cuma kosong semua. Ya, ekstrak postnya ini kosong. Waktu saya pakai Postman. Loh, kok ini di header ya? Betul ya. Coba saya kirim query-nya. SQL-nya saya taruh di sini. SQL, jadi kelihatan query-nya. Kayaknya kosong. Ini name-nya kosong gitu. Mungkin Postman-nya salah saya tadi naruhnya. Send lagi. Nah, itu. Tuh kan kosong. Oh, kok ada /rn-nya. Masa pengaruh nih turun ke bawah. Saya kirim lagi. Tuh tetap kosong tapi pengaruh memang. Memang didapat dari Postman ini kosong. Nah ini kenapa ini? Sudah jelas-jelas saya isi. Name semua dengan Nokia pisang. Price sama dengan postnya hilang berarti dia. Saya coba print R ya. Untuk lihat postnya. Yo, artinya kosong. Postman saya jelek berarti. Bentar. Secara program sih sudah betul ya. Postnya tadi yang memang kosong. Jadi masalahnya ada di sini. Kenapa kok bisa kosong? Jangan-jangan saya salah naruhnya ini. Harusnya ada ditaruh di bawah sini. Keliru ini. Taruh di bawah ya. Name satu saja dulu. Nokia pisang. Ya, satu dulu. Saya send lagi. Oh, sama saja. Tuh, Nokia name-nya gak kena. Nanti saya cek lagi deh. Oh, from data. Body authorization header. Kan ikut header ya kan, pakai post sudah.
Masuk ikut body. Name. Pisang. Nah, ternyata ikut body. Keliru saya isinya. Itu dapat pisang dari situ. Ya, jadi kayaknya sudah betul ini. Ya, kalau mau nyoba lagi ini ditaruh lagi di sini. Price. Diskon 0,8 URL Nokia pisang ya tadi pisang Nokia JPG description handphone cantik pengen makan pisang ya saya send itu ada di bawahnya. Nah ini ada udah betul kayaknya cantik pasang pisang. Terus kita lihat database-nya tadi banyak data kosong harusnya saya hapus nanti. Nah ini nyoba tadi kosong terus baru masuk di sini Nokia pisang. Jadi masalahnya bukan di PHP-nya tapi di Postman saya tadi salah naruh parameternya. Saya hapus ya ini. Delete. Dah, tuh. Jadi sampai di sini kita yakin ini jalan. Gitu. Kalau sudah yakin ini jalan, baru masuk untuk mengubah, modifikasi bagian kliennya. Ya, kliennya ya sekarang. Kita akan taruh di sini. Jadi nanti tambahkan service. Kita bikin observable baru kayaknya. Observable baru yang mengakses apa tadi namanya? Add product. Ya. Kemudian ada tambahan parameter. Nah, parameter itu kita menggunakan fungsi lagi yaitu HTTP param. Gitu, HTTP param. Ya, jadi di copy. Ya, di copy. Tambahkan di atas di product service. Ada apa karakter aneh ini dihapus ya. Ya, ada karakter aneh tadi. Petiknya jadi beda. Next, kita bikin observable fungsi yang memanggil ini add product. Ya, observable-nya namanya new product. Dia sebuah observable dengan ada parameter-parameternya. Ya, new product ada parameternya name, price, diskon, URL sama description. Nah, untuk parameter itu tadi dibikin begini. Let body sama dengan new HTTP param. Oh, itu tadi ya. Body yang di set parameter. Ya, di Postman tadi saya taruhnya di head. Nah, harusnya di body tadi. Di copy. Ditaruh di sini ya. Ini yang product list, ini untuk isi data. Di post di alamat yang kita tadi coba, kalau di saya ada 8007-nya. Oke. Terus yang pakai siapa? Yang pakai adalah yang komponen produk, new product. Jadi komponen new product nanti memanggil, subscribe ke ini. Setelah semua data diisi, saat klik button kita memanggil ini.
Ya, biar bisa menggunakan service di new product kan kita belum pakai ya. Nah, di copy dulu, ditaruh import, sama ditaruh di constructor. Masuk di product form, TS. Ya. Ditaruh untuk bisa menggunakan produk service. Kemudian ada, oh ini kemarin kita bikin alert ternyata. Buat nyoba-nyoba alertnya Ionic. Kita taruh PS nanti namanya ya. Public PS product service. Yang PS ini sudah bisa dipakai di mana-mana. Ya, di mana nanti kita akan taruh di sini. Ini kan masuk ke produk model. Ya. Ya. Kayaknya kita nggak perlu produk model lagi ya. Kita langsung saja di sini, nanti di emit ini juga nggak dipakai lagi, ini emit. Alert ini kalau mau dipakai nggak apa-apa, nanti kita taruh setelah observable-nya sukses. Present alert. Ya. Di slide, ini pakai alertnya, di slide itu pakai alertnya JavaScript, jadi alert langsung, nanti kita bisa ganti. Nah, sementara copy ini dulu nggak apa-apa. Yang tadinya bikin model, kita ganti menjadi memanggil mensubscribe observable. PS nggak dikenali. PS product service sudah. This.ps new product. Sebentar, di atas belum ya tadi ya. Perasaan sudah. Product service. Sudah. Public juga sudah. Benar koma. Public PS. Sudah juga. Titik 2 bukan sama dengan, oh iya, bawahnya ya. Maaf. Ini ya, tadi PS sebagai produk service titik 2 bukan sama dengan, salah lagi saya. Teksi lagi. Oh bukan, Arivaldo. Terima kasih. Produk service, nah ini dikenali sudah. This product name, this product price, this product this. Oh, diskonnya dibagi 100 ya. Berarti saya tadi salah dong. Inputannya dibagi 100. Oh, karena kita pakai ini. Karena kita pakai, kalau tadi kan langsung ke database, sudah betul. Kalau kita pakai ini, new product. Di new product itu, ini masih ada apa namanya, kayak scroll gitu ya. Nah, di situ dia nilainya kan sampai dengan 100, maka perlu dibagi 100. Kemudian URL, kemudian ini description, sementara masih dikasih petik. Ya. Kemudian subscribe, kalau sukses, nah harusnya kalau sukses, dihapusnya juga ikut di dalamnya sini. Ya, di sini ya. Setelah sukses kan dia hapus-hapus semua. Sama ada alertnya.
alertnya bisa pakai lagi di sini, tapi nanti jadi ada 2 alert. Ya, sementara pakai alertnya JavaScript aja nggak apa-apa. Tuh, kalau sudah bisa dicoba. Oke, kita coba. Oh, ada error saya. Disimpan. Oh, ini belum disimpan. Nah, sudah. Oke, masuk ke new product. Bentar, pisang saya tadi sudah masuk belum? Produk list. Ini ya, Nokia pisang. Saya hapusnya belum. Oke, saya bikin baru aja deh. New product. Mungkin gambarnya nggak perlu dulu ya. Pokoknya kita yakin kalau ini masuk. Ya, ini masuk. Kalau sudah kita siapkan gambarnya, pasti akan tampil gitu. Gitu ya. So, Ericsson. URL Ericsson tulisannya gimana? Ini ya. R-nya yang 2. Terus kemudian diskonnya disimpan. Nah, ini sukses. Ini tadi dari SQL yang saya tambahkan, harusnya kan nggak ditampilkan. Tapi bentuknya masih di JavaScript, ya, bukan bentuk ini alert. Ya, kalau mau bentuk ini, mungkin pas pesan alert ini bisa pesannya dikirim. Mana pesan alert kita? Nah, ini bisa dikasih parameter di sini. Jadi pesan ini ikut apa namanya? Pesannya ada parameter string yang dia ikut dari kembaliannya JSON. Begitu boleh juga. Saya coba lagi ya, abcd. Simpan. Nah, ini kan kalau nanti dibawa ke app yang dipakai kan yang ini. Ya, hasilnya ada berapa tadi? 2 tambahan lagi ya, tapi masih nggak ada gambarnya. Tuh, 1, 2. Ericsson sama abcd gitu. Harusnya hapus, nanti dipakai juga untuk apanya? Observable hapus juga dipakai, bikin juga ya. Tapi PR-nya ternyata yang detail. Hapusnya biarin Mas ya. Begitu, jadi ini sudah sukses memasukkan data ke database ya. Ini sudah masuk di sini juga. Ini datanya. Meskipun gambarnya nggak ada. Sama deskripsinya karena kita nggak bikin tempat untuk isi deskripsi. Ya, tapi untuk fungsinya sudah siap. Ya, untuk fungsi API-nya sudah siap. Cara memanggilnya sudah betul. Tinggal nanti mungkin kalau ada deskripsi, kita tambahkan di product form. Nah, di sini ditambahi item untuk ngisi deskripsi. Gitu ya. Silahkan kalau ada yang kesulitan. Ya, ada tugas. Nanti ditambahkan lagi untuk lihat produk. Lihat produknya kalau sekarang bagaimana ya ceritanya? Karena dan datanya sudah kita hapus. Ya, itu kosong ya sekarang ya. Dibuat agar
lihat produk ini itu independen. Jadi biarkan dia baca lagi dari database. Meskipun sebenarnya kita bisa simpan dulu di lokal begitu untuk deskripsi dan apa gambar-gambarnya tadi disimpan biar nggak usah memanggil lagi API. Itu bisa sebenarnya. Tapi yang di sini fokus kita kan penggunaan API. Jadi biarkan saja kalau misalkan orang langsung tiba-tiba ngakses begini, langsung ya dia muncul produk kedua. Ya, jadi bikin API baru, misalkan select produk detail gitu ya, namanya produk detail PHP. Parameternya ada post boleh, get juga boleh, ID-nya yang dikirim. Ya, terus dibaca sambil ditampilkan di detail. Itu PR-nya. Ada chat. Oke, yang masih error silahkan Helmi ya, yang pertama ini. Silahkan Helmi. Saya izin share screen ya, Pak. Iya. Errornya waktu simpannya itu ya. Produk postnya error. Access to XML HTTP request. Ini not allowed ini karena block course. Mungkin kena course itu. Di slide tadi nggak ada ya. Bentar ya, lihat. Slide-nya itu sudah loh pada access control allow origin. Itu butuh yang lain lagi. Yang tadi select bisa ya? Yang product list. Nah, itu bisa. Oke. Coba ke new product. Coba diisi deh. Sebelum diisi ini di clear dulu konsolnya. Nah, itu di clear. Di itu ada X bukan. Ada tambah. Sebelah bawah kanan, kiri. Kiri. Hup. Nah, bawah. Bawah lagi, kanan. Nah, itu. Nah. Coba lihat ininya. Add produknya. Produk ada S-nya ya. Di tempatmu tadi ada S-nya enggak? Itu nama file PHP-nya kan ada S-nya. Nah, waktu dipanggil, coba lihat pemanggilannya. Di on klik button tadi. Di produk. Nah, itu. Ini kamu masih mute dari tadi, nggak kedengeran. Mana? Produk. TS produk. Ah, itu. Kurang S ya. Sip. Sip. Bisa dilihat di produk list-nya atau di database.
Oke. Dari tadi masih mute, diem aja. Oh, maaf Pak, gemit Pak. Lupa saya unmute Pak. Iya, untung saya bisa mengira-ngira. Silakan yang lain. PR-nya dikumpulkan, belum dibuka ini yang kelas 1-nya. Oh sudah dibuka PR-nya. KPA dan KPJ bareng-bareng. Ya, masih ada 1 hari. Oh, 1 hari memang. Sampai jam 3. Friday jam 3. Lama. Bisa tidur dulu. Silahkan. Masih ada yang gagal? Ya, sebenarnya cukup sedikit sih tadi. Ya, tinggal kopas-kopas soalnya. Jadi mungkin ya masih belum kelihatan error-error karena tinggal kopas. Nanti coba bikin sendiri gitu ya. Ya, Permisi Pak. Sendiri. Ya silahkan. Saya mau tanya, untuk yang list produk itu kan function ya Pak? Di list produk di dalam kurungnya itu bisa kita beri parameter atau tidak ya Pak? List produk di Produk itu kan kayak add, bisa kan kayak add produk, kayak new produk gitu, produk list. Iya. Oh iya. Bisa. Terima kasih Pak. Sama-sama. New produk ini kan ada parameternya, kemudian ya mirip sebenarnya. Kalau mau ada parameter di product list juga bisa. Nanti dia bikin ID kan ya, ID, dikirimi ID, kemudian return-nya kalau mau gampang, saya share screen sebentar. Gini ya, kalau misalkan produk detail ini misalkan produk detail. Tadi yang ditanyakan ada parameter di sini. ID itu apa? Number kayaknya ya, ID number. Nah, this bla 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 produk detail. Misalkan ada detail ini produk detail. Kalau mau gampang pakai apa namanya get saja nggak apa-apa. Gini, kalau nggak mau pakai param, biar nggak perlu postman buat nyoba-nyobanya, ya bikin produk detail, kasih aja ID sama dengan digabung dengan ID di sini. ID ini kan, ya, gitu. Tampilkan menggunakan yang produk tadi kayaknya juga bisa. Kalau mau disamakan juga bisa juga. Jadi nanti recordnya kembali cuma 1. Jadi saat detail produk tinggal diambil yang record ke 0 begitu. Itu juga bisa. Ya, cukup mudah seharusnya, nggak harus menunggu sampai besok jam 3. Awal-awalnya sih memang SKS 1 SKS itu. Jadi cukup waktunya untuk selesaikan sekalian. Tapi biar semua bisa mengumpulkan di lebih lama. Gimana? Ada pertanyaan lain? Misi Pak, mau tanya lagi Pak. Ya. Itu kan di produk, itu kan produk detail. Jadi kan kita buat API baru produk detail.php gitu Pak. Kalau misalkan pakai yang untuk di list produk tadi Pak, yang diberi parameter itu bisa? Bisa. Jadi langsung. Kalau list produk, sini berarti ya. Mana list produk saya? Produk ini kan ya? Produk komponen .ts. Oh, di situ. Iya. Oh, saya kira di sini. Produk komponen .ts.
product komponen ini. Iya, yang bagian list produknya, Pak. Yang ngambil data JSON. Itu produk form, Pak, punya Bapak. Oh iya. Heeh. Produk komponen TS kemana tuh? Ini, bukan ini sama saya tadi. Nah ini. List produk ini dikasih parameter kan? Iya, heeh. Iya, betul. Bisa ya, Pak? Bisa, nanti dikirim ke sini. Ini kan parameternya masuk ke sini, terus masuk ke sini toh. Jadi ini ada ID sama dengan number. Di sini juga ada ID lagi. Ini dikirim ya aja sama ID yang ini. This.id ya. Iya, Pak. Bukan ya. Kenapa ngambil ID di sini? Nggak dikenali. Itu karena di produk listnya tidak diberi parameter nggak sih, Pak? Makanya dia error. Oh iya, tadi belum. Bukan karena error yang ini ya. Sip. Iya, Pak. Sudah mirip. Ya, tinggal dimirip-miripkan aja. Iya, sama-sama. Begitu ya, sudah kelihatan ya bentuk PR-nya. Dikasih parameter, misalkan detail produk ada ID-nya. Tadi ada di sini PS, detail produk ada ID-nya. Terus bisa ditaruh begitu karena bentuknya mungkin kalau mau pakai yang ada di produk itu kan masih berupa array. Nah, nggak apa-apa dipakai lagi, nggak apa-apa. Jadi yang produk ini tinggal dikasih where begini. Where di sini. Where ID sama dengan ID. Nggak pakai string ID ini ya. Tapi ID-nya diambil dulu mungkin dari get. ID sama dengan get. Kalau pakai get nggak apa-apa. Ini boleh. Ya nanti tetap mengeluarkan array, tapi array-nya kan sebenarnya cuma satu. Jadi di sini nanti yang waktu di mana produk detail. Ya ini kan dipanggil di produk detail. Bisa langsung disetkan ke ininya data ke 0 name begini. Dimasukkan ke nama name. Data ke 0 price dimasukkan ke price begitu. Gitu ya. Oke, ini tadi data. Kemarin tuh kayak kita juga gini-gini terus saya simpan jadi ada error. Tadi saya ngubah apa aja. Produk service, produk detail ini bisa nggak apa-apa disimpan sama produk tadi kayaknya. Nah ini dihapus gitu ya. Nanti bikin aja produk detail begitu yang ada where-nya. Gini. Ininya boleh looping juga boleh kalau misalkan lebih enak pakai array begitu. Oke, kayaknya sudah oke semua ini. Kita lanjutkan minggu depan ya, di minggu terakhir dicicil untuk projectnya itu sudah bisa semua kecuali mungkin upload image-nya. Upload image akan kita jelaskan di minggu depan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.